Film ini dimulai dengan sebuah keluarga beranggotakan 3 orang yang telah tinggal di dalam bunker nuklir selama 301 hari. Ray dan Claire selalu menekankan 2 aturan utama kepada putri mereka, Zoe, untuk selalu tetap tenang dan tidak pernah meninggalkan tempat penampungan. Sayangnya, dunia di atas mereka telah sepi karena wabah virus yang aneh. Dan sekarang mereka adalah satu-satunya yang selamat. Meskipun sudah 301 hari sejak infeksi dimulai, tanah masih sangat berbahaya, karena epidemi telah melahirkan makhluk berbahaya yang disebut breeders, yang membunuh manusia yang terlihat. Adegan bergeser ke 301 hari yang lalu, tempat pertama kali dimulai. Keluarga yang terdiri dari 3 orang tinggal di lingkungan yang damai ketika tiba-tiba mereka melihat tetangga mereka mulai berkemas untuk meninggalkan kota. Saat ditanya apa yang terjadi, para tetangga tidak menjawab, malah langsung pergi. Ternyata epidemi virus yang sangat menular telah melanda kota kecil mereka bernama Kingsville. Takut terinfeksi, penduduk meninggalkan rumah mereka dan berkendara melalui jalan raya untuk melarikan diri. Namun, mereka dihentikan di tengah jalan oleh CDC, yang menyatakan bahwa area tersebut berada di bawah karantina. Saat orang-orang keluar dari mobil mereka, sepasang jet tempur menjatuhkan beberapa bom ke arah mereka, menyerang warga yang ketakutan saat mereka lari ketakutan. Di tengah kekacauan, Ray memimpin keluarganya ke sekolah dasar terdekat. Sama seperti jet tempur yang menjatuhkan bom lain di dekatnya, mereka menemukan lubang yang mengarah ke tempat perlindungan dan memasukinya. Kembali ke masa sekarang, Zoe bangun pada suatu malam setelah mengalami mimpi buruk tentang breeders yang menyusup ke tempat perlindungan mereka. Sang ibu dengan cepat menenangkannya, memastikan bahwa dia aman karena ayahnya, Ray, sedang berjaga-jaga. Untuk meredakan kekhawatirannya, Claire mengajak Zoe menemui Ray, yang baru saja kembali dari shift jaganya. Ray selanjutnya meyakinkannya bahwa dia aman dan mengizinkannya menaiki tangga menuju pintu keluar tempat penampungan. Saat Zoe mencapai puncak, dia menemukan bahwa lubangnya terkunci rapat dengan deretan rantai yang diamankan. Melihat hal ini, Zoe yang paranoid akhirnya diyakinkan dan kembali ke orang tuanya sebagai kepala keluarga menuju dapur penampungan. Di sana, Zoe, bersama Claire, melakukan ritual pagi mereka dengan mengukir garis di dinding untuk menandakan hari baru. Setelah melakukan ini, Zoe menghitung tanda dinding dan menyadari bahwa mereka telah menghabiskan total 301 hari sendirian di tempat penampungan. Kesadaran ini membuat Zoe sedih karena dia tidak memiliki teman seusianya dan bosan tinggal di tempat penampungan yang suram. Beberapa menit kemudian, Zoe duduk untuk sarapan, sementara Claire mencari makanan di rak dapur. Namun, mereka segera menemukan bahwa penampung itu kosong. Saat menyelidiki, Claire menemukan bahwa seekor tikus telah memasuki dapur dan memakan sebagian besar makanan kaleng. Keluarga tersebut juga menemukan bahwa tikus tersebut berhasil menyelinap ke tempat perlindungan melalui lubang selain palka barikade utama. Mereka menemukan saluran udara kecil, tetapi Ray meyakinkan Zoe bahwa breeder tidak akan bisa masuk melalui saluran itu. Ditinggalkan dengan sangat sedikit alternatif dan tidak ada kaleng persik yang tersisa, keluarga tersebut memilih sepiring kacang untuk sarapan. Zoe yang kecewa merajuk karena kacang dan memilih makanannya saat dia menahan diri untuk tidak makan. Lelah dengan situasi mereka, Zoe mengoceh tentang kondisi kehidupan di bawah standar, dan mengeluh terkurung di tempat penampungan. Ray memahaminya, dan menghibur putrinya yang putus asa saat dia menjelaskan pentingnya tinggal di penampungan untuk bersembunyi dari The Breeders. Akhirnya, Zoe melihat alasan dan melanjutkan makan setelah Ray melontarkan lelucon untuk mencerahkan suasana hatinya. Malamnya, Claire bergabung dengan Zoe di ruangan lain. Mereka bermain monopoli, tetapi Zoe segera menjadi tidak tertarik dan bosan dengan game tersebut. Melihat ini, Claire memberikan Zoe periskop untuk melihat tanah di atas. Melihat melalui perangkat, Zoe melihat dunia luar tetapi kecewa karena tidak menemukan apapun selain gurun. Setelah menonton sebentar, Zoe kembali bermain monopoli dengan Claire di meja makan. Saat bermain, Zoe melihat tikus mengunyah salah satu kaleng dan diam-diam memberitahu ibunya. Akhirnya, dia juga memanggil Ray yang sedang tidur ke dapur saat ketiganya memutuskan cara membunuh tikus itu. Setelah proses yang panjang, Claire membunuh tikus sebelum melarikan diri, tetapi dalam prosesnya, tikus itu menabrak salah satu lampu yang meledak, menyebabkan kebakaran besar. Claire langsung membawa kain dan mencoba memadamkan api sementara Ray menuju pompa untuk mengambil air.
Sekali lagi, pompa yang rusak tidak berfungsi, menyebabkan Ray berjuang dengan tua sementara Claire berteriak padanya untuk meminta bantuan. Untungnya, Ray berhasil melakukannya tepat waktu, dan bersama-sama, keduanya memadamkan api yang hebat. Ketika api telah sepenuhnya padam, keluarga menemukan bahwa asap sisa telah memasuki ventilasi udara dan keluar ke tanah di atas. Melihat ini, keluarga tersebut mengira bahwa Breathers dapat melihat abu di atas tanah dan memutuskan untuk pergi ke permukaan untuk menutupi jejak mereka. Setelah menginstruksikan Zoe untuk tidak meninggalkan tempat perlindungan, pasangan itu menuju ke permukaan untuk menyingkirkan sisa abu. Sementara pasangan itu membersihkan tanah, Zoe mengawasi mereka melalui periskop. Saat itu, dia melihat sosok aneh bersembunyi di belakang orang tuanya dan menganggapnya sebagai Breather. Zoe berteriak untuk mendapatkan perhatian orang tuanya, tetapi pasangan yang berada di kejauhan tidak mendengarnya. Mengabaikan instruksi mereka, Zoe membuka palka dan keluar dari tempat perlindungan saat dia berlari ke orang tuanya untuk memperingatkan mereka tentang makhluk yang mengintai. Di luar, Zoe tidak menemukan siapapun dan meneriakkan nama mereka saat dia berkeliaran mencari mereka. Tiba-tiba, Claire muncul di belakang Zoe dan menutup mulutnya untuk menghentikan teriakannya yang tak henti-hentinya. Saat Claire melepaskan Zoe, gadis kecil itu memperingatkan pasangan itu tentang sosok aneh yang dilihatnya di belakang mereka. Mengetahui hal ini, ketiganya segera berlari ke lubang palka dan menuju tempat perlindungan. Saat mereka memasuki bawah tanah, keluarga itu mendengar langkah keras seorang breeder yang berjalan lamban di atas tanah. Agar tidak ketahuan, mereka semua tetap bisu saat mereka dengan gugup mendengarkan langkah kaki di atap. Saat langkah kaki mulai memudar, boneka Zoe membuat keributan setelah talinya secara tidak sengaja tersangkut di pipa terdekat. Merasa ngeri dengan suara boneka itu, Ray dengan cepat mengambil mainan itu, dan menghancurkannya untuk mencegahnya menarik makhluk itu. Namun, sudah terlambat karena breeder mendengar boneka itu, dan dengan keras menabrak palka untuk mengakses tempat perlindungan bawah tanah. Melihat ini, Ray dan Claire menaiki tangga dan berhasil mengunci pintu. Oleh karena itu, menghentikan makhluk itu agar tidak menerobos masuk. Saat tidak mendengar suara lagi, Claire dan Ray menuruni tangga dan bersatu kembali dengan Zoe saat mereka semua menghela nafas lega. Namun, ini berumur pendek karena suara di atap semakin intensif. Dengan demikian, mengungkapkan bahwa lebih banyak makhluk telah tiba. Keluarga itu mencoba untuk mendapatkan pasak ganjalan lagi untuk palka, tetapi sebelum mereka dapat bereaksi, breeder menghancurkannya saat logam berat itu jatuh ke tanah. Melihat ini, ketiganya berlari ke ruangan lain dalam upaya untuk melarikan diri. Untuk mengulur waktu, Claire membawa lampu di lorong, yang menyebabkan kebakaran. Setelah itu, dia dan Ray menggunakan rak untuk menghalangi jalan lebih jauh. Dengan bantuan Ray, Claire melewati celah sempit dan muncul di luar. Mencapai tanah di atas kepala, Claire memindai area tersebut dan, untungnya, tidak menemukan breeder. Claire dengan cepat memberitahu Ray, saat mendengar ini, juga membantu Zoe melalui ventilasi. Saat ibu dan anak perempuannya berhasil melewatinya, Ray juga mencoba memanjat jalan napas, tetapi tampaknya tidak muat. Dalam upaya putus asa, Ray melepaskan bahunya dan mencoba untuk menyesuaikan diri. Namun, sebelum dia berhasil keluar, breeder berhasil melewatinya dan menyerang pria yang terluka, menyebabkan dia jatuh kembali ke tempat perlindungan. Saat melihat ke bawah, Zoe ngeri melihat cipratan darah dan akhirnya menganggap bahwa Ray sudah mati. Keduanya berlari melalui jalan yang gelap dan muncul di jalan raya yang penuh dengan barisan mobil kosong. Saat itu, sebuah helikopter dengan lampu depan yang terang muncul di langit. Melihat helikopter, keduanya berlari ke arah yang berlawanan. Namun, mereka tidak sampai jauh sebelum ditangkap oleh jaring yang ditembakkan. Saat mereka berjuang untuk membebaskan diri dari jaring, breeders muncul dari bayang-bayang dan mengelilingi keduanya. Saat mereka melangkah ke cahaya, kita mengetahui bahwa breeder sebenarnya bukanlah makhluk mengerikan sama sekali, tetapi sebenarnya, tentara Amerika yang mengenakan masker pelindung wajah penuh. Dalam adegan kilas balik, 301 hari yang lalu, kita melihat Claire dan keluarganya tepat setelah serangan udara. Di dalam bunker, Claire menemukan luka di tangannya dan menunjukkan kepada anggota keluarganya yang lain saat warnanya menjadi hitam, menandakan bahwa dia terinfeksi. Melihat hal ini,
Keluarga tersebut menyadari bahwa virus tersebut menyebar di udara dan kini telah menginfeksi seluruh kota. Kembali ke masa sekarang, orang-orang bersenjata meminta keduanya untuk tenang saat mereka mengeluarkan jarum suntik untuk menguji mereka dari virus. Saat para prajurit mengekstrak darah mereka menemukan bahwa pasangan itu memang terinfeksi. Mengetahui hal ini, para prajurit mengepung mereka dengan senjata dan bersiap untuk menembak. Namun, sebelum mereka menarik pelatuknya, Ray, yang telah berubah menjadi makhluk mirip vampir dengan urat hitam dan mata merah, menyerang para prajurit yang menunjukkan kekuatan super. Dia berhasil membunuh segelintir dari mereka, tetapi akhirnya dijatuh dengan peluru. Di sini, kita mendapatkan pengungkapan yang mengejutkan tentang sifat sebenarnya dari virus tersebut. Keluarga itu, mereka bertiga sebenarnya yang terinfeksi, sedangkan Breeder hanyalah orang biasa. Virus ini meskipun menular, tidak mematikan, karena orang yang terinfeksi dapat menjalani kehidupan yang hampir normal selama mereka tidak kehilangan kendali. Kemudian kami menemukan mengapa Ray dan Claire bersikeras pada aturan untuk selalu tetap tenang di awal film. Rupanya, orang yang terinfeksi dapat kehilangan kendali atas emosinya dan berubah menjadi monster. Namun, jika mereka tetap tenang, mereka tetap seperti manusia normal. Sayangnya, ini tidak mengesampingkan fakta bahwa mereka terinfeksi dan tentara ingin membunuh mereka semua. Setelah tentara selesai dengan Ray, mereka melihat kembali ke jaring tetapi menemukan bahwa Claire dan Zoe telah melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Zoe bersembunyi di dalam mobil sementara Claire berubah menjadi vampir yang sama dan dengan mudah melumpuhkan 3 dari 4 prajurit yang tersisa. Namun, dia tertembak dan terluka oleh prajurit terakhir yang masih hidup. Tepat saat pria bersenjata itu akan mengambil tembakan terakhir, Zoe yang berubah bentuk melompat ke arahnya dan melepaskan masker wajahnya, membuatnya terkena virus. Zoe mencoba membunuh prajurit itu, tetapi akhirnya dihentikan oleh Claire. Akhirnya, keduanya meninggalkan pria itu dan berjalan di jalan raya saat mereka mencari Ray. Beberapa meter jauhnya, keduanya menemukan Ray yang sekarat tergeletak di lantai, dan dengan berlinang air mata mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka. Tak lama setelah itu, Claire dan Zoe melihat sebuah helikopter mendekat, dan saat melihat ini, berlari ke terowongan bawah tanah yang tersembunyi di bawah tumpukan kayu yang hancur. Saat menuju ke dalam terowongan, mereka bertemu dengan Joey, putra tetangga sebelah mereka, yang terakhir mereka lihat setahun yang lalu, pada awal wabah. Anak laki-laki kecil itu membawa mereka ke Palka dan saat membukanya, mengungkapkan sistem saluran pembuangan. Di dalam, Claire dan Zoe menemukan bahwa ada penyintas lain yang terinfeksi yang telah tinggal di selokan Kingsville selama berbulan-bulan. Melihat hal ini, ibu dan anak ini merasa lega memiliki orang lain seperti mereka. Zoe menuruni Palka untuk bergabung dengan grup penyambutan, dengan Claire segera menyusul. Film berakhir saat Claire menatap matahari dengan mata merah sebelum akhirnya menutup pintu.